Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Tekanan ekonomi membayangi Lebaran tahun ini. Selain daya beli masyarakat turun, gelombang PHK juga diprediksi akan terus terjadi. Idul Fitri tahun ini sepertinya tidak sama seperti tahun lalu. Saya mengundang pendiri startup investasi Raymond Chin yang juga merayakan Idul Fitri. Hai Raymond. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita program ini memang tentang Idul Fitri sebenarnya. Tentang Lebaran. Tentang Lebaran. Raymond Chin merayakan Lebaran. Ya, dan tidak akan mualaf. Itu ramai sekali loh waktu itu di sosial media Raymond Chin. Yeah. Saya tidak akan mualaf. Karena memang udah... Saya sudah muslim dari lahir. Tapi ngerti sih, soalnya persepsi masyarakat kan yang beretnis Tionghoa, itu kan mukanya Kristenable banget. Kayaknya nggak mungkin. Kristenable banget. Nggak mungkin kayaknya agamanya Islam ya gitu ya. Jadi kayak, oh ya udah kita mainin aja gitu sebagai kayak... Waktu itu mulainya sebagai joke sih. Karena awalnya tuh sebenarnya aku takut banget. Kayak di Indonesia tuh punya namanya religion trauma. Kita tuh saking ngelihat agama sebagai yang tabu. Kalau misalnya salah sebut bisa dibilang penistaan. Kalau misalnya ini Islam tapi kok nggak sholat gitu. Judgementnya itu keras banget gitu loh. Tapi waktu itu akhirnya gara-gara keceplosan di satu podcast sampai ada Raymond Chin Islam. Akhirnya orang banyak mempertanyakan. Ternyata benar prediksinya. Waktu itu bilang, loh Islam tapi kok sholatnya mana nggak pernah dipost. Loh kok dia kayaknya dia mualaf deh sebelumnya. Nah orang udah berpikiran liar gitu. Padahal harusnya agama kan jadi kepercayaan pribadi gitu. Ya. Untuk seorang Raymond itu... kayak hal-hal seperti ini orang mengintervensi terus membincangkan agama orang gitu. Itu sesuatu yang mengganggu nggak? Sebenarnya iya. Karena semakin orang mengintervensi, orang-orang tuh jadi makin nggak mau pelajarin lebih dalam. Karena itu salah satu reason aku tuh kayak aku Islam dari lahir. Tapi bener-bener belajar itu baru beberapa tahun terakhir ini pas akhirnya dikenalin dan kita bikin program bareng sama Ustadz Felix gitu. Karena sebelumnya mau belajar pun tuh takut dijudge. Misalnya kita mau coba baca nih, tapi kita salah ngomong, alah gitu doang kok nggak bisa, gitu doang nggak bisa. Itu tuh jadi kayak problem yang bisa menjalar ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Misalnya ada yang tertarik pelajarin sebuah agama, dia lagi mencari spiritualnya gitu, tapi dia tahu dia berdosa banget, dia jadi kayak aduh bakal dijudge nggak ya, bakal kan, dan itu bikin orang jadi nggak mau belajar gitu. Karena orang yang nggak mau belajar dan mencari informasi, ya dari situlah warganya tuh stuck di sana, dan itu tuh lumayan mengganggu. Jadi nama Raymond Chin itu memang nama aslimu atau khusus nama panggung? Banyak yang kira nama panggung ya, itu nama asli. Nama asli? Jadi nama lengkapku tuh Raymond Surya Chin. Nah, mama, Suryanya tuh dari mama, Surya Ningsih. Nah, papa tuh namanya Chin Kek Fu. Chin Kek Fu? Chin Kek Fu, bukan orang Indonesia. Nah, mama Jogja Tulen, makanya asal-usul namanya kayak gitu. Oh, wong Jogja toh. Aku iso basa Jawa, sithik-sithik wae. Iso bahasa Jawa. Iso. Oh, jadi ayah Tionghoa, ibu seorang Jawa, dan Raymond Chin adalah seorang Muslim. Seorang Muslim Tionghoa. Seorang Cindo Muslim kalau katanya. Cindo Muslim. Cindo Muslim. Biasanya kalau dikenalkan nama kamu memperkenalkan diri namanya Raymond Chin dan kemudian orang nanya agamanya apa dan kemudian kamu Muslim, biasanya ekspresi apa yang pertama kali selalu kamu dapatkan? Gak mungkin, langsung nggak percaya. sampai terakhir tuh mau coba convince gimana aja, yaudah setiap ada orang nanya kayak gitu udah kasih liatin KTP-nya aja gitu. Ya udah, mau gimana, emang dari lahir udah Muslim gitu loh. Jadi dengan look seperti ini, jadi seorang Muslim aja nggak dipercaya? Nggak dipercaya, tapi dari kecil tuh yang ngajarin agama tuh mama. Jadi dari keluarga mama, mbah, dan lain-lain. Kalau papa tuh mungkin karena sedikit kayak budaya western ya, agama tuh nggak terlalu kental. Justru lebih nilai-nilai yang diajarkan agamanya itu gitu. Jadi ya udah waktu itu ngikutin agamanya mama, tapi dari kecil tuh kayak belajar dari banyak sumber, tapi lebih ke nilai-nilainya bukan tentang agamanya itu sendiri gitu. Saya termasuk yang cukup terkejut karena ada foto Raymond dengan eyang, dengan nenek yang di Jogja waktu itu, dan ini adalah neneknya Raymond. Jadi orang Jogja ya? Orang Jogja Tulen. Dan kalau ngobrol sama nenek juga pakai bahasa Jawa? Seringnya bahasa Jawa. Coba ceritakan sekali lagi Raymond tentang foto ini. So cute. Iya, Mbah tuh kebanyakan di Jogja, tapi belakangan ini sering di rumah di Cikarang juga gitu. Cuma belakangan itu
karena umurnya kali ya. Jadi belakangan itu makin komunikasinya tuh bahasa halusnya masih lebih pelan-pelan. Jadi ngajarin aku juga harus belajar lebih sabar gitu loh. Makanya ya nggak banyak sih yang bisa diceritain in detail ya. Tapi foto ini rasanya indah sekali karena mungkin kalau tidak pakai caption ini adalah mbah atau nenek, nggak ada yang percaya bahwa itu Benar. adalah neneknya seorang Raymond Chin. Biasanya kalau saya ngobrol dengan teman-teman keturunan Tionghoa begitu dan mereka non Muslim, mereka selalu merasa dirinya double minority, Benar. minoritas ganda. Dan itu rasanya tidak terjadi pada seorang Raymond Chin Ya. karena Tionghoa dan Muslim sebagai privilege. Tapi kalau saya dengar ceritanya dari Raymond malah kemudian seperti tidak dianggap belong atau ada di tempat ini dan juga tidak dianggap belong ke tempat selanjutnya. Gimana menjelaskan status yang selalu diganggu oleh netizen seperti ini? Karena dari kecil tuh ya mungkin karena mix culture barat ya. Kayak agama, sebelum agama, religion, aku tuh pelajarin spiritual dulu. Sekolah spiritual kan mesti ada koneksi personal ya. So dari kecil ngeliat agama tuh harusnya kayak, ya ini sesuatu yang jangan diusik-usik orang lain gitu. It's not other people to judge. Kalau misalnya kita mukanya Christianable ternyata Islam, ternyata ada yang mukanya Islam banget tapi dia ternyata Buddha. Jadi kayak kita harus ada empatinya lah, bahwa religion is supposed to be personal. Tapi waktu itu yang bikin kesel banget itu, growing up, topik agama di Indonesia itu banyak bikin orang trauma. Misalnya mereka di satu, sering kejadian itu pas kecil, pas dari SD, SMP, SMA. Kan namanya orang mengajarkan agama tuh kita nggak bisa tahu ya cara dia mempersepsikannya gimana gitu. Sampai dia bilang, kalau misalnya kalian nggak ikut ini, kalian bakal masuk neraka. Kalau kalian nggak selamatin teman kalian bakal sedih nggak lihat teman kalian masuk neraka gitu. Agama tuh dilihat jadi kayak hukum hidup dan mati gitu. Jadi lebih menyeramkan daripada yang seharusnya. Padahal agama tuh by principle kalau lihat secara pragmatis itu cuma sebenarnya dua tujuannya. Satu, memberi manfaat untuk diri sendiri, ketenangan, kepercayaan. Terus gimana cara kita memberi manfaat ke orang lain. Somehow di tengah jalan kalau misalnya warga yang kurang berpendidikan ya, mereka bakal ngelihat ini sebagai ini badge gua nih. Dan kalau misalnya orang nggak pakai ini, orang lain salah gitu. Ya. Sebenarnya itu yang harus dihapus sih di Indonesia. Jadi Menentukan ukuran agama dengan ukuran diri sendiri. Dan Benar. kalau itu tidak dilakukan, maka dia berdosa. Iya, terus kayak temenku yang baru belajar nih misalnya, baru belajar sholat 5 waktu dan lain-lain, langsung ngerasa lebih suci daripada orang lain. Jadi punya hak untuk merendahkan orang lain. Itu sebenarnya udah bukan bahasa agama lagi, tapi bahasa kemanusiaan. Ya itu yang harus diberesin sih kalau kita mau benar-benar cara beragama yang benar dan baik di Indonesia itu ke arah yang lebih baik ya, kita itu dulu sih yang benerin. Jadi kalau aku boleh tanya, bagaimana menjelaskan seorang Raymond Chin yang merayakan Lebaran, seorang Muslim? Bagaimana kamu memaknai keislaman untuk seorang Raymond Chin? Kalau sekarang dorongan paling kuat itu gara-gara tahun lalu ada kejadian personal. Ini memperkuat statement bahwa agama itu supposed to be personal, spiritual. Jadi kalau misalnya tiap orang yang benar-benar real mendekati agama, dia tuh pasti ngalamin yang namanya proses transcendence atau pencerahan spiritual. Kalau dia nggak melakukan pencerahan, berarti ya dia mendalami dan mengerti agama aja, tapi belum tentu merasai banget. Ya, sekedar menjalankan ritual. Ritual. Nah, di Indonesia tuh banyak yang agama sekedar ritualistik. Tapi kita harus pelajarin dulu sebelum kita pencerahan spiritual apa yang harus ada. Dan ternyata yang harus ada tuh krisis. Setiap manusia itu pasti ketemu krisis yang dia bikin ngerasa dia tuh udah di dalam ambang batasnya. Dan ujung-ujungnya pas kita sadar bahwa semua duniawi atau kita sebagai manusia ke manusia lain ke materi itu nggak bisa nge-solve apa problemnya kita lagi alami itu, baru biasanya dia akan mencari ke atas. Baru spiritualismenya kebangun. Jadi kayak Raymond sebagai umat muslim, first and foremost, Raymond adalah manusia yang memegang nilai-nilai spiritual. Bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jangan kayak gede kepala nih. Jangan kayak semuanya it's all about you. Karena kalau misalnya kita jalani hidup tanpa ada purpose atau tujuan di luar dari diri kita sendiri, biasanya ya kalau aku bilang itu hidup yang sia-sia. Karena toh kan pas kita mati kita nggak bawa apa-apa. Yang kita tinggalkan cuma dampak yang kita berikan ke sekitar kita. Jadi konklusinya itu, Raymond sebagai umat muslim ya punya nilai-nilai spiritual itu. Ya, wow.
Sebentar lagi kita akan Lebaran, Idul Fitri. Apa yang biasa Raymond lakukan? Biasanya dulu pulang ke Jogja. Balik, kalau mama bilangnya gini, bukan sekedar ketemu keluarga. Soalnya kalau aku tuh lahir di Jogja yang bener-bener kayak Jogjanya di mana sih? di Tempel. Tempel. Ya, rumahnya tuh bener-bener di samping ada tempat kebo-kebo. Jadi dulu pas kecil tuh bangun tidur bakar apa tuh namanya ampas kelapa, terus dibuat masak. Jadi kalau dari kecil kan aku manja. Mandi tuh pengen air panas gitu. Jadi dipanasin dulu. Anak kota besar sekali iya. ya. Itu kan pelajaran dari papa ya gitu. Tapi mama tuh ngingetin setiap tahun back to your roots deh. Mainannya tuh kembali bukan, ke akar. Wah. Iya, jadi jangan anggap semua yang di perkotaan apa yang lu punya sekarang itu this is who you are. Mama tuh mulai dari sini loh gitu. Jadi mainannya tuh ada kebo, kita ambil apa tuh namanya? Kayak daun-daun gitu kita kasih makan, jalan-jalan gitu. Jadi kayak bantu humble down. Jadi setiap tahun dulu kayak gitu, tapi belakangan ini agak jarang karena keluarga di Jogja udah kepencar-pencar. Dulu tuh ada kayak ngumpul di satu tempat gitu. Wah, itu sebuah pengalaman masa kecil yang juga luar biasa ya. That's also a spiritualism menurut saya. Itu benar. Karena menjadikan seorang Raymond Chin yang dilahirkan di kota besar, dididik dengan semua bisa dibilang privilege, kemewahan gitu. Tapi mama mengatakan kembali ke akar dan melihat bagaimana aroma kampung halaman, dan disitulah kita kemudian tahu di mana. Dan itu kan konsep realnya Lebaran sebenarnya kan. Lebaran kan selebrasi karena kita berhasil menahan hawa-hawa nafsu yang selama sebulan-bulan Ramadan itu kan. Jadi ya itu, kita harus remember bahwa apapun yang kita punya sekarang ya jangan gede kepala, ingat kayak roots lu tuh di mana sih gitu loh. Jadi mama selalu dari kecil bilang kayak gini, Re, kalau misalnya ada satu hal yang bikin kamu jatuh, like jatuh berkeping-keping nih, your ego. Gitu, mama bilang kayak gitu. Mama selalu ngingetin setiap aku sukses, misalnya ada project bisnis apa, tiba-tiba terkenal. Pas zaman-zaman terkenal ini mama bener-bener takut banget gitu. Jadi dia bilang kayak agama tuh harus sesuatu yang kayak helps you humble down. Jadi ya, jadi sering-sering belajar sekarang sama ustadz, belajar sholat lagi. Udah hampir 10 tahun sebenarnya nggak sholat secara rutin. Kemarin tuh akhirnya oke, lebih sering lah sholatnya gitu. Ternyata helps you connect dan lebih humble. Dan itu kuncinya yang pertama, menjadi manfaat untuk diri sendiri, baru nanti kita fokus menjadi manfaat untuk orang lain. Itu sih harusnya konsep Lebaran ya. Wow. Lebaran tahun ini kira-kira berbeda nggak dibandingkan Lebaran tahun lalu? Kami kembali sesaat lagi.